Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kata baku dan tidak baku. Nah, bagi yang punya bukunya silakan buka tema 2 subtema 3. Bagi yang belum punya bukunya, perhatikan baik-baik apa yang akan Bapak jelaskan dalam video berikut ini. Nah, nanti di akhir video silakan kalian kerjakan tugas yang sudah Bapak tuliskan di sana. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mari bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dapat kalian pahami dengan baik. Seperti yang Bapak jelaskan atau Bapak sampaikan di awal video tadi, kali ini kita akan mempelajari tentang kata baku dan kata tidak baku. Nah, jadi di setiap informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Nah, apa sih kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini maksudnya kata baku ini sudah disusun dan ditulis oleh ahli-ahli bahasa Indonesia dari ejaannya, unsur katanya, sehingga tidak ada kesalahan di dalamnya. Nah, jadi kata baku ini adalah kata yang wajib dipakai untuk penulisan setiap teks informasi. Nah, di sini ada contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, bisa kalian lihat di sini. Yang pertama itu bisa kalian lihat contohnya ada aktivitas menggunakan V dan aktivitas menggunakan F. Nah, jadi kata bakunya itu ada yang di depan. Nah, jadi yang di depan itu yang menggunakan huruf V. Jadi itu adalah kata yang baku. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua ada kata amfibi. Ada AMFIBI dan yang kedua ada huruf H-nya di tengah-tengah. Nggak ada AMP, nggak ada F ya. Jadi F-nya digantikan oleh dengan P dan H. Nah, jadi yang benar itu kalau dilihat dari kata bakunya adalah yang di depan amfibi dengan F. Selanjutnya ada kata besok dan esok, ada cabai dengan cabe. Ya, kemudian ada jadwal menggunakan huruf W, ada jadwal dengan D dan U. Kemudian yang selanjutnya ada kata komoditas dan kata komoditi. Yang mana yang baku? Ya, yang di depan komoditas. Selanjutnya ada teknologi dan teknologi. Nah, kata yang baku adalah kata yang di belakang teknologi. Yang di depan itu kata tidak baku. Kemudian yang terakhir ada negeri dan negeri. Yang kata baku adalah yang di belakang negeri. Nah, jadi nanti akan Bapak jelaskan ciri-cirinya sehingga kalian bisa membedakan kata baku dan tidak baku. Nah, ciri-ciri kata baku antara lain bisa kalian lihat di sini, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Nah, jadi dalam bahasa baku itu atau kata baku itu tidak terdapat unsur bahasa daerah, tidak terkecuali daerah apapun. Kemudian tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jadi tidak ada unsur bahasa asing di dalamnya. Selanjutnya, digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Konteks ini artinya keadaan, suasana, atau keperluan dari kalimatnya itu membahas tentang apa. Nah, jadi harus sesuai dengan konteks. Nah, jadi dalam penggunaan sebuah kata itu untuk membentuk suatu kalimat dan teks harus diperhatikan juga tentang konteks bahasannya. Misalkan membahas tentang pendidikan, jangan dicampur aduk dengan hal-hal di luar dari pendidikan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Jadi tidak terkontaminasi ini tidak bercampur dan tidak acak bentuknya. Nah, jadi harus diperhatikan sehingga tidak terjadi seperti yang Bapak bilang tadi tumpang tindih dalam makna katanya. Nah, yang terakhir itu ada tidak mengandung arti pleonasme atau kata-kata yang berlebihan. Jadi cukup gunakan seperlunya aja kata-katanya, nggak usah ditambah-tambahi dengan kata-kata yang tidak perlu. Nah, jadi seperti itu untuk bahasa baku. Yang pertama tadi tidak dipengaruhi bahasa daerah, kedua tidak dipengaruhi bahasa asing, digunakan sesuai dengan konteks, tidak terkontaminasi dan tanpa ada kata pleonasme di dalamnya. Nah, selanjutnya penggunaan kata baku. Kata baku digunakan untuk berbagai hal yang bersifat resmi
entah itu surat menyurat, perihal kedinasan, penelitian akademik, atau yang lainnya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh di mana kita harus menggunakan kata baku, yaitu pembuatan karya ilmiah, seperti skripsi, disertasi atau tesis, sekarangan ilmiah, dan lain-lain. Kemudian pembuatan surat resmi, pembuatan laporan, pidato kedinasan, dan pembuatan surat lamaran kerja. Untuk menentukan kata baku atau tidak baku, cara paling mudah itu adalah dengan menentukan menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana sudah disusun, sudah dibedakan antara kata baku dan tidak baku. Nah, baik, kita berada di penghujung pembelajaran kita. Yang terakhir mengenai kalimat efektif. Bila kalian ingat dengan kalimat efektif itu menggunakan rumus SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, jadi untuk membuat suatu kalimat efektif harus ada keempat unsur itu. Dan kalimat efektif itu harus menggunakan pedoman dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting, dalam penulisan kalimat efektif harus menggunakan kata baku. Nah, jadi kita harus bisa memilah mulai dari sekarang yang mana kata baku dan yang mana kata tidak baku, sehingga apa yang kita tulis menjadi kalimat yang efektif. Nah, demikian yang Bapak dapat sampaikan. Mari kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.